Kalau misalnya terbukti ini ada manipulasi ijazah presiden, ini kan sebagai kepala negara ini kan Ya. nama. Maaf ya Pak Freddy, kalau saya bilang bukan kalau misalnya, kalau memang benar-benar jujur, ini sudah terbukti kok 99,9% palsu ijazah itu. Jelas betul, saya tegas mengatakan. Kenapa? Skripsinya yang saya pegang dengan tangan saya sendiri, dengan tangan Dr. Ismon, dengan tangan Dr. Tifa, dan saya potret sendiri dengan kamera yang kamera biasa. Ini kamera saya itu dari dulu biasa digunakan untuk ini standar untuk identifikasi. Artinya memotret dengan resolusi yang sangat tinggi, formatnya RAW, bukan formatnya JPEG biasa, bukan joint photographic extract tapi RAW. Kemudian dia ada GPS locatornya, jadi ketahuan kita motretnya di mana. Jadi itu nggak bisa bohong kamera itu. Di situ ketahuan jenis kertasnya yang berbeda. Ada kertas ketikan biasa yang itu skripsi asli milik siapa, dan ada beberapa lembar kertas baru yang dituliskan nama Joko Widodo. Kertasnya baru, beda itu kertasnya. Dan yang lucu, dalam satu skripsi yang sama, yang di sini masih tertulis Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Benar, karena di situ Pak Ahmad Sumitro itu pada bulan November tahun 85 masih doktor. Beliau itu pengukuhan pidato guru besar doktornya Maret 86. Lah kok di judulnya yang ada nama Joko Widodo itu ditulis profesor. Ini kan aneh, belum profesor dia. Beliau itu pada bulan November tahun 85. Dan itu pun diprotes sama putrinya. Jadi Prof. Ahmad Sumitro ini punya putri yang sekarang ada di Australia, namanya Aida Greenberry. Aida Greenberry bilang, itu nama ayahku salah. Bukan Sumitro tapi Sumitro. Tanda tangannya juga salah. Jadi artinya sudah jelas itu, dan itu bukti primer. Bahkan di situ tidak ada nama Pak Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing biasa, dan tidak ada lembar pengujiannya. Kesimpulannya makanya jelas banget nih Pak Freddy dan pemirsa Leaders TV. Skripsi yang tidak pernah diuji, tidak ada lembar pengujiannya. Dan ini sesuai dengan statement Prof. Sofyan Effendi sebelum beliau harus meralat karena ada tekanan untuk meralat, ya. Skripsi itu memang tidak pernah diujikan. Skripsi yang tidak pernah diuji berarti tidak lulus. Skripsi yang tidak lulus tidak bisa timbul ijazah yang benar. Sepele saja sebenarnya. Jadi ini menarik, Mas. Kalau kita perhatikan soal ijazah ini kan menyangkut legasi kita kepada generasi berikutnya. Iya, seharusnya begitu. Apa yang kita mesti tinggalkan kalau benar ini ijazahnya tidak benar? Iya, makanya kita harus bilang, itulah pentingnya yang namanya saya tadi bilang dari awal, kejujuran dan kenegarawanan. Ya. Bahkan, ini mohon maaf nih, Pak, banyak orang mengatakan, jangan-jangan nanti tidak hanya ini, nanti orang yang masih berkuasa saja bisa loh, kalau memang orang yang masih berkuasa itu ternyata ijazahnya tidak benar, ya kita bongkar juga, gitu loh. Artinya orang yang pernah berkuasa saja kita bongkar. Dan banyak kan